Ada bang itu gak? Ada bang Cluster gak guys? Oke bang. Infokan King Cluster bro. Bentar guys, aku chat dulu deh kalau nggak deh. Kita tanyakan dulu. Ah itu ada tuh. Bang Cluster, sefeknya harus win atau enggak bang? Menang kalah bisa bebas. Ditanyakan dulu biar takutnya ada misinfo. Oh nggak perlu guys. Menang kalah bebas teman-teman. Yang penting sefek bro. Buset. Menang kalah bebas, yang penting sefek katanya teman-teman. Bisa lah. Bisa ini mah kalian mah guys. Auto ini mah. Kita langsung aja lihat ke game yang kelima ya teman-teman ya. Onyx versus teman-teman dari tim RRQ. Siapakah yang akan berhasil memenangkan gamenya kali ini? Cara join bisa gratis, bisa VIP. Dik, cuman abis ini aku lagi mau TM dulu. TM-nya juga di live sih, jadi harusnya aman. Nanti setelah itu kita lanjut lagi bro. Dengan Leona yang kini mencoba untuk di bagian tengah memberikan platingan melawan seorang kita ya. Mencoba untuk memakai Parsha dan punya sebuah feed strike yang tentunya bisa dimanfaatkan. Masih ada spin gak nanti katanya Bang Kifli. Aku tergantung Bang Clusternya. Bang Kifli mau kasih gratis lewat mana? Bisa dipilih, bisa dari Capricorn. Memberikan kejutan dengan satu buah first bolt yang berhasil terjadi. Poin pertama cukup penting untuk bisa meningkatkan semangat buat teman-teman dari tim Onyx. Apakah shield perlahan di area top lane pun juga kini bakal dihancurkan. Soalnya terlihat dengan mencoba untuk mengambil ke arah sebuah buff. Marpo mencoba untuk diambil. Masih dapatkan dengan begitu cepat. Dengan kini rotasi yang juga akan dilakukan langsung. Tapi lihat juga di bagian bawah Jack masih mencoba menembak, dimana posisinya nggak cukup aman. Tersenggolkan dengan satu buah one last hit yang berhasil dikirimkan oleh serang Gipski. Dimana kali ini ada bantuan dari serang Dan yang siap juga untuk menjadi Eric Kumar untuk bisa membuka sefek yang pertama kali untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx. Dengan Dan yang mencoba untuk memakai SS, Retrio udah berhasil ternyata terpakai ya. Dimana serang Capricorn pun juga kini bakal mencoba untuk dibalas. Apakah poin pertama berhasil didapatkan oleh seorang Bri ya, yang tadi sempat terkena sebuah poin pertama didapatkan oleh seorang Capricorn. Pengambilan akal kelomang ini bakal mulai terjadi. Pengambilan yang malah dilakukan oleh seorang Bri tadi. Dan kita lihat ada beberapa wave minion yang kini juga akan mencoba untuk di-plating oleh serang Bri. Lambat Turtle pun juga kini akan terjadi. Soalnya mencoba untuk melakukan pengambilan, dimana Vida Strike pun berhasil menggugurkan langsung seorang Ted di bagian tengah. Ada poin pertama yang berhasil terbuka juga oleh serang Kite, dimana kali ini serang Dan pun dalam masalah. Meskipun ternyata Retribution begitu gacor, berhasil untuk membuat diri pun melakukan pengambilan karena Turtle yang pertama mencoba untuk selamat juga dalam pertarungan, dimana Reeve gak bisa mendekat dan harus kembali melakukan sebuah recall. Gak punya darah yang cukup banyak. Dan di area bottom lane kita lihat juga bahwa seorang Gipski pun juga masih mencoba berhati-hati karena Jack mungkin bisa memberikan ancaman. Mencoba untuk menahan pertempuran dengan beberapa tembakan yang dia lakukan. Kita dalam masalah dan harus mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Tapi lihat di arah top lane, jadi masih ada satu buah serangan yang terjadi. Capricorn memberikankah beberapa serangan yang mungkin bisa memberikan intimidasi lebih. Bri mencoba untuk berhati-hati mengatur posisi, tapi rotasi pun kini bakal terjadi. Dimana kali serangan juga akan berhasil membuat Ted pun dalam masalah. Heavy crossbow menyambarkan dirinya. Poin berhasil didapatkan langsung untuk pasukan dari tim merah. Dimana kali ini di bagian bawah pun juga akan ada pertarungan lagi, dan Bloody Hand menjadi penyegel untuk serang Dan gak berhasil bisa survive. Dan Heavy pun digunakan mencoba untuk menculik Jack yang berada di belakang, mencoba untuk mempertahankan turret di bagian belakang dengan kesempatan yang juga kini akankah mencoba dimaksimalkan oleh pasukan dari tim RRQ untuk bisa mengunci ke arah turret yang ada di arah tengah. Kali ini ada satu buah objektif yang mungkin bakal mulai dipush, bisa menjadi masalah penting buat tim Onyx, dimana mereka masih tertinggal. Gold pun juga kini sepertinya masih harus mencoba untuk mereka dapatkan dengan lebih banyak. Ada sekitar 1000 bahkan 2000 gold yang harus mencoba untuk mereka kejar, dimana pengambilan ke arah sebuah buff di arah top lane pun juga saat ini sedang dimaksimalkan. Dan mencoba untuk mengambil, dan Solipoda di sana mengcover posisi, dimana Riff pun mulai bersiap. Sebuah Arhook kini akan digunakan. Puri Opponix pun mencoba untuk mencari formasi
beberapa pemain harus ketahuan dan harus mengatur lagi posisinya. Namun dengan pressure yang juga kini dilakukan, bakalkah membuat Purple cukup aman untuk bisa diamankan oleh Din. Dimana barrier pun terbuka, heavy spin pun digunakan. Solin kembali mencoba mundur, tapi Rip pun masih terlalu berada di bagian depan. Ini bakalkah terculik, di satu buah Vida Strike pun juga terjadi. Penculikan yang ternyata gagal dimaksimalkan oleh pasukan dari tim RRQ. Mereka pun kini mulai berfokus lagi untuk bisa mengunci karakter Turtle yang ada di arah bottom lane. Kita akan lihat bagaimana cara untuk Turtle di bagian bottom lane pun bisa diambil di sana. Apakah berhasil untuk bisa dimanfaatkan? Heavy crossbow pun kini juga akan jadi masalah, di mana serang Ted pun harus mundur. Posisi yang gak begitu baik memudahkan serang Gypsy untuk bisa memegang ke arah sebuah Turtle, di mana serang Dan pun kini juga harus terkena subliminasi. Vida Strike pun mencoba untuk melakukan satu buah sambaran. Capricorn pun terkena sambaran dengan double kill. Lucky for triple kill karena bantuan dari serang Solin, di mana kita pun juga mencoba untuk mendapatkan panggungnya, mendapatkan poin pertama. Dan apakah ada sebuah pemanfaatan serangan yang berhasil membuat diri pun juga melakukan sebuah double kill di area depan. Lihat dengan 2 bahkan 3 pemain tersisa, pasukan dari Demonic sepertinya harus dipaksakan mundur. Dan ini akan menjadi ancang-ancang untuk lebih semakin ya pasukan dari tim RRQ bermain dengan lebih nyaman untuk mempertahankan keunggulan mereka. Mulai dengan tentunya beberapa objektif yang juga harus mereka incal. Dan Rift pun berhasil mengambil poin kill lagi. Ada Capricorn yang harus malah terjegal. Ambil Carsboy itu Wonder pun akan terjadi. Gypsy mencoba dekat, lihat dalam bencana. Ted kini mencoba untuk kaburkan dengan darah yang begitu tipis dan harus tersambung dengan seorang kita yang malah mendapatkan sebuah poin kill. Heavy spin pun digunakan, mencoba kabur dengan posisi yang gak begitu baik. Tapi Purple-nya siapa yang berhasil pegang, dimana tarikan dari sang Rift tadi juga sempat dilakukan. Dan Heavy crossbow membuat bencana. Lihat bahkan kini ada satu buah Freeze Crack yang juga mencoba untuk mengurung langsung serang Gypsy untuk gak berhasil pulang ke area belakang sana. Poin lagi dan lagi terjadi. Dan ini yang semakin membuat pasukan dari tim Onyx harus mencari cara lebih untuk melakukan evaluasi di game kali ini. Dimana cara menjadi bisa VIP, bisa gratis. Tapi abis ini aku udahan dulu teman-teman. Ini last game dulu teman-teman. Soalnya di sini mau ada itu guys, TM, technical meeting dulu buat turnamen. Nanti turnamen kemerdekaan ya. Sponsornya dari Kasa dan juga Hamba Allah ya teman-teman ya. Oke, biar nanti gak salah-salah ya teman-teman yang nantinya ikut, tahu rules dan juga peraturan-peraturan yang harus dilakukan ya teman-teman ya. Dimana kini di area samping juga ada kejutan. Satu Fish Crack membuat lagi kejutan. Capricorn berhasil membuka pengambilan, di mana dirinya kini akan berhasil pulang. Kecuali kejar, Bri mencoba untuk memantapkan diri, dibantu oleh seorang Gypsy yang bakal membuka lagi sebuah heavy crossbow-nya untuk game yang kali ini. Sayangnya gagal terjadi. Kita lihat gak ada pemain yang berhasil untuk bisa melakukan pengambilan tambahan. Namun Solin memperkuat diri dengan pengambilan Turtle yang kini malah berhasil diambil. Ada yang dapat kah? Ini masih ada 2 peluang sih bang. Ada si Solin dan juga Rift ya yang punya kesempatan buat bisa menangin challenge pertama ya. Cuman kalau untuk challenge efeknya masih belum ada yang terlihat ya. Turnamen online iya betul. Satu buat tarikan, mau buat bencana, belum ada yang tambah. Vida Strike yang malah berhasil terbuka dan Solin tidak berhasil mendapatkan poin pertamanya. Apakah ada pemain dari pasukan tim Onyx yang harus disambar lagi dengan adanya serang Solin? Berhasil menumbangkan 1 pemain dan 4 pick off lagi. Tapi MVP akan sulit mungkin terjadi ya. Serang Akai, dimana kali ini juga ada Puri Oponix yang kembali terbuka, mencari teman-teman dari timnya RRQ untuk mungkin bisa ditumbangkan. Tapi lihat, sempat bisa mengambil ke arah sebuah resbab pun juga kini akan terbuka lebar dan mencoba mengambil satu kesempatan di sana bersama dengan Leona dan beberapa pemain lainnya. Ini bakal membuat bencana. Nah, melihat di area top lane-nya ada Jack yang masih mengatur juga tenaga untuk memberikan beberapa tembakan dengan lebih pasti lagi. Dan Bri harus juga lebih memaksimalkan lagi ya beberapa buff mungkin untuk bisa diambil dan bisa lebih memperkuat lagi dirinya untuk melakukan point kill ya. Dimana kalian ada sebuah domina ace yang juga terjadi dan ini bakal lebih kuat lagi tuh serang Solin menahan serangan-serangan yang mungkin akan dilakukan buat teman-teman dari timnya Onyx. Dengan mereka mencoba untuk bersama-sama di bagian tengah.
mengatur cara untuk bisa menahan pertarungan tambahan yang mungkin teman-teman dari tim Hierarchy akan lakukan di sana. Dan Konsil menjadi sebuah masalah di mana Heavy Spin pun mencoba mengurung, tapi serang Solin dalam posisi yang gak cukup baik. Apakah masih bisa survive? Dimana serangan terus diarahkan ke arah dirinya, dan untungnya masih ada serang Franco-nya. Bloody Hand mensegel langsung, di mana satu buah sontekan pun berhasil membuat Bri pun melakukan pengambilan, dan bahkan kini double kill berhasil terjadi. Lucky for triple kill pun juga berhasil terconnect. Apakah satu buah maniak pun berhasil terbuka? Dia pun mencoba untuk membuat serang Bri pun dipukul mur, tapi dengan tambahan darah yang berhasil untuk dia lakukan, memaksakan menjadi salah satu jalan di mana Bri pun harus melalui tumbangkan, dan Leona pun berhasil memberikan outplay dengan cukup baiknya, menggagalkan maniak yang mungkin harus didapatkan kalau serang Bri. Tapi lihat kondisi dari teman-teman tim Onyx di game kali ini. Ini mereka udah berhasil kancuran beberapa turret lain ya. Belum dengan Lord yang juga kini akankah mencoba untuk diambil. Lava Golem pun berhasil langsung dipegang. Efeknya hanya berlaku buat hari ini. Oke Bang Closer, siap King Closer, laksanakan ya. Kalau sampai siapa dapat sih ya? Berarti challenge-nya kalian bisa lihat ya teman-teman. Travis Slam berhasil memberikan kejutan, di mana Heavy Spin mencoba untuk menculik karena pemain yang sepertinya berhasil disegel. Riff pun mencoba untuk melakukan penarikan lagi, dimancing mania mantapnya berhasil terconnect, dan malah mencoba untuk mengenai Ted, yang kini malah harus bersama dengan Heavy Crossbow juga Gipski, senjata utama yang membuat pasukan dari tim Onyx pun mungkin bisa dalam masalah. Dia mengambil ke arah Lord yang pertama, juga akhirnya berhasil didapatkan langsung oleh pasukan dari timnya Hierarchy di sana. Lord yang akhirnya berhasil didapatkan, apakah bakal membuat bencana nih ya buat teman-teman dari tim Onyx yang harus berhati-hati, yang harus mencoba untuk mempertahankan tentunya base yang tersisa untuk gamenya kali ini. Terlihat mereka harus mencoba untuk berhati-hati dengan gempuran-gempuran yang bakal terjadi. Wave Neon pernah dijalankan, membuat bencana. Kalau sampai itu tadi udah ya. Oke, aman. Lihat dengan defense yang harus diperkuat juga dari belakang, Onyx bakalkah lebih sempat ya mempersiapkan pertahanan mereka dengan cukup rapi. Tapi lihat juga di arah top lane, pengancuran ke arah turret di bagian atas pun kini juga akan didapatkan langsung. Lihat dengan satu serangan yang kini akan terbuka untuk menghancurkan turret yang ada di arah atas sana. Capricorn dan beberapa pemainnya dan juga mulai bersiap untuk bisa menahan gempuran, nunggu kesempatan. Ya, Sefek kayaknya bakal jadi incaran gak sih guys? Ini kayaknya mereka lebih ngincar Sefek nih guys. Cuma masih ada dua pemain nih dari teman-teman timnya Hierarchy yang mungkin bisa ngambil yang tadi ya, challenge pertama ya, minimal 5 kill. Colin seperti akan mencoba membuka langsung satu BP spin, mencoba menjaga langsung seorang Capricorn yang kini seperti yang gak akan bisa mundur. Tapi tertarik, macam-macam mantap pun berhasil dilakukan. Solin pun melakukan point kill samban, di mana 3 pick off sudah berhasil didapatkan. Kini akan mencoba untuk memaksakan point kill berikutnya, malah gagal terjadi dan harus malah membuat dirinya pun ditumbangkan dan gagal. Challenge untuk serang Solin, tersisa serang Riff yang kini juga harus mendapatkan MVP dan juga 4 pick off lagi ya. Apakah Riff berhasil untuk bisa mendapatkan 20 slot yang akan dilakukan? Kita dengan satu buah penarikan, mancing mania mantap. Ya, dengan pengambilan ke arah purple yang juga kini bakal terbuka. Dan pengambilan ke arah Bullet Wonder pun juga kini berhasil dipegang. Bri mencoba untuk mengambil kesempatan dengan Lord pertama yang juga mungkinkah bisa didapatkan. Solin masih terdiam. Bisa pengambilan ke arah beberapa buff lain pun juga kini akan mencoba untuk diambil terlebih dahulu untuk seorang Bri di sana. Dilihat dengan hero tamusnya, ada item-item yang udah berhasil diambil. Kayak misalnya item-item kayak Oracle, War Egg, Dominant Ice, dan juga sebuah Corrosion ya. Udah berhasil diamankan dengan baik dan punya damage dan juga durability yang sebenarnya udah cukup baik ya. Kalau misalnya seorang Franco-nya ingin mencoba untuk menjadi pemain yang ada di arah belakang dan melakukan tarikan-tarikan terlebih dahulu. Dan setup dari teman-teman tim Onyx juga cukup rapi. Apakah ini bakal bisa dimanfaatkan
untuk menembakkan satu persatu. Kami slam tadi seperti dilakukan, namun heavy spin menjadi penghalang. Di mana penculikan serang Capricorn pun harus kini malah terbuka. Sebuah heavy crossbow yang membuat bencana. Point kill tambahan pun kini harus terbuka. Dan Jack pun dalam masalah. Apakah berhasil bisa bertahan di saat seorang Den pun gagal menyambar. Dan Bri pun mendapatkan point kill dan feed strike dari seorang Kite. Membuat Den pun gak berhasil dekat dengan cukup lebih lagi. Dan ini menjadi masalah karena base-nya pun kini akan dihancurkan. Rip punya kesempatan di mana dirinya mungkin bisa menambah lagi 4 point kill. Cuman kalau urusan untuk MVP mungkin bisa yang lain ya. Karena kita juga bermain dengan baik, asisnya cukup banyak bersama dengan Gipski. Yang juga bakal mulai mencoba untuk kini melancarkan langsung sebuah base yang ada di area bottom lane. Dan lihat permainan manis berhasil ditunjukkan. Dan membuat RRQ ternyata langsung mengambil kemenangan. Dan harus membuat tim Onyx pun berhasil dikalahkan. Untuk game yang sekarang kita lihat hanya dikasih sekitar 7 poin kill aja dengan momentum yang sangat manis dari tim RRQ. Gak disia-siain, mereka langsung mencoba untuk all in ya. Dimana akhirnya kemenangan pun langsung terjadi untuk tim mereka di game yang kali ini. Kita lihat. Dapat perangko bang katanya. Perangko masih belum Den. MVP memang dia MVP. Killnya memang dia emang nggak mati. Tapi dia nggak nge-kill 5 guys. Minimal 5 guys. Killnya harus 5 guys. Challenge-nya boleh ikut gak? Boleh nanti. Abis ini kita bakal lab lagi ya. Aku mau TM dulu. Killnya minus guys. No. Coba tadi ulur-ulur ya. Mungkin bisa tuh guys. MVP memang ya. Dengan adanya Bri dan juga Gipski bersama kita. Solid banget permainannya. Solid juga. Cukup memberikan kontribusi. Happy spinnya sangat-sangat juga bisa dimanfaatkan untuk menculik beberapa pemain dari pasukan tim Onyx. Dengan adanya Den, Capricorn, Leona dan juga Jack yang sama-sama dapetin silver. Sayangnya Ted harus dapetin coklat untuk game sekarang dengan 23 berbanding dengan 17 poin 7 poin kill ya. Itu challenge terkesal percayalah katanya Pak Kluster. Bakal ada yang ini sih guys. Bakal ada yang dapat killnya ada. Matinya enggak tapi enggak dapat MVP. Wah itu berat sih guys. Cuman is okay guys. 20 slot guys. 20 slot mah GG guys. Kalian bisa main Scream ya 4 kali guys lawan tim tuh guys ya. Jadi gitu mainnya kata Jack. Semakin kejar MVP semakin jauh kata Kasa. Sama seperti mengejar gebetan ya. Sepek dapat 100k. Iya bener. Menang kalah bebas lagi ya. Franco-nya gak ada mati. Iya Franco-nya memang gak ada mati guys. Tapi minimal killnya 5 guys. Ada killnya minimal 5 dan juga MVP juga ya. MVP-nya udah dapet juga sebenarnya. Udah memenuhi 2 kualifikasi guys. Cuman sayangnya killnya guys. Cuman emang GG sih Franco-nya sih guys. Tarikannya GG betul ya. Tadi beberapa kali pemainnya tertarik. Tapi posisi dia juga tahu guys. Dia tahu posisi yang baik sebagai seorang Franco yang punya tambahan pemain yang tebel-tebel. Kayak misalnya mereka punya Solid yang tebel, Bri juga tebel. Jadi 2 pemain itu yang difokusin buat jadi badan. Sehingga Rift lebih enak ya buat melakukan akurasi dalam melakukan tarikan guys. Menang kalah bebas. Iya menang kalah bebas guys. Tapi abis ini ya, abis ini karena akan ada TM dulu teman-teman. Buat tim yang nantinya ikut turnamen, jangan lupa untuk ikutan TM ya. Nanti bakal diadain di sini kayaknya teman-teman. Biar nggak repot guys. Kalian juga bakal drawing juga buat lawan-lawannya. Biar kalian nanti lihat juga guys siapa lawan-lawan kalian di turnamen kemerdekaan ya. Oke. Sama seperti dia bang. Semakin dikejar semakin jauh ya. Ternyata dia sudah sama yang baru kata Ted. Buset Ted. Emang boleh Ted. Emang boleh. Franco-nya idok bang. Buset. Tipenya tipe idok nih bos. Senggol dong. Mesin drawing iya. Tapi mainnya tanggal 16 ya. Jangan sampai salah. Takutnya kalian pada ngiranya mainnya emang besok bang. Mainnya 16 guys. Oke. Ini ya momennya juga nih ya.
Ya nanti jam 8 ya. Nanti kau persiapkan dulu buat drawingnya juga guys. 6 sama 7. Ntar aku ambil pesan 7 orang tertinggi untuk ikut challenge. Siap Bang Kusar pokoknya nanti yang milih orang-orangnya aja ya. Nanti abis TM langsung ku infokan ya King. Gipski X KT, buset itu combo mematikan gak guys? Gipski X KT, apakah guys? Apakah Gipski Revenge is real teman-teman? Bang Kusar aja pilih pakai spin. Oh, oke, pakai spin ya. Oke, siap. Oke, nanti kau juga pilih. Oh, Mar yang mes 6, Bang Mar yang pilih mes 7. Ntar aku ambil pesan 7 orang. Oh, berarti di 6 aku yang pilih pakai spin, di 7 nanti ada 7 orang yang Abang bakal pilih buat main di game 7. Oke, siap. Aman, Bang.